وسلم من صحابة كرام تابعين ولا شيء صحيح هذا شنو ولا هذا اللهم صل اللهم صل عليهم ورحمهم نسبهم وارنا لكم ودنا ودنا وستر وصلاة الله تكشر مصطفى من الحق لنا ولفا بكتاب بين الشيشة وعلى ذلك الكرام الشرف على سبيل مسابق الغرام اللهم ارنا بهداك واجعلنا لمن نسأل في رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعل خلف امرك واسبقنا الله لمن الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله صلى الله عليه وسلم محمد وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, diantaranya apa? Kesulitan-kesulitan umat terdahulu. Ya, ada satu kitab namanya Khosaisul Ummah Muhammadiyah yang menceritakan tentang kekhususan umat Nabi Muhammad. Apa? Diantaranya, kalau orang dulu maksiat, di depan pintunya tertulis Fulan bin Fulan bermaksiat, tobatnya ini. Nggak ada yang nulis, tertulis sendiri. Ya, Fulan bin Fulan maksiat, tobatnya ini. Kalau tobatnya itu sudah dilakukan, baru tulisan itu terhapus sendiri. Kalau tobat itu dilakukan, tulisan itu masih ada. Tobatnya nggak kayak kita, cukup astagfirullahaladzim, wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim, enggak. Ada yang harus melukai dirinya, ada yang harus menerjunkan dirinya di dalam jurang, macam-macam. Kalau itu sudah dilakukan, baru tulisan itu hilang. Itu mata dahulu, tapi mata Muhammad enggak perlu. Maksiat sebanyak-banyak maksiat, selama-lamanya maksiat, enggak tertulis di dalam di atas pintunya bulan maksiat, apa enggak ada. Cukup kita katakan astagfirullahaladzim, wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim, dihapus sama Allah. Itu diantaranya. Kesulitan umat terdahulu Allah angkat, buat umat Nabi Muhammad enggak ada macam kayak gitu. Kalau dulu orang luka, orang kena najis, ya kalau dulu orang kena najis itu nggak bisa dihilangkan dengan air, nggak bisa. Kalau di baju, bajunya dipotong. Kalau di kulit harus dikerok sampai merah baru bisa. Tapi Nabi Muhammad nggak usah itu, nggak usah, cukup dengan air sudah beres. Kalau dulu orang ibadah harus di tempat yang khusus ibadah, saumah namanya. Jadi kalau dan harus wudu dengan air. Kalau dapatin tempat ibadah, mereka bisa ibadah. Kalau nggak dapat tempat ibadah, ya itu di kobok. Berhari-hari, berminggu-minggu nggak dapat tempat ibadah, kobok langsung laksanakan ketika dapat tempat ibadah. Nabi Muhammad adzan dohor masih di kantor, sholat di ruang kerjanya, bisa. Nabi Muhammad ketika di mobil datang azan waktu dohor, sholat 5 waktu, berkomandan, berhenti, parkir pinggir jalan, sholat pinggir jalan, bisa. Ya, mau nggak ada air, tayamum, bisa. Jadi nggak ada kesulitan buat umat Nabi Muhammad. Mau ibadah di mana? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bumi ini masjid buat umatku dan tanahnya, airnya suci, boleh dipakai. Tuh, umat terdahulu mah nggak bisa seperti itu, susah. Ya, masih banyak lagi kesulitan yang kesusahan yang dialami umat terdahulu, buat umat Nabi Muhammad nggak ada. Ya, ila akhiri ma akhbara bi annahum fastajaba lahum wa khaffafa wa yasara wa rafa'al haraj walal hamdu katsir. Sampai akhir hayat ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kan kemudahan semua buat kita. Ya, apalagi la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Ya Allah, kalau kami salah, kalau kami berbuat lupa, jangan langsung ditulis, dah hilangin aja tuh kesalahan kami. Benar gitu. Ya, nggak perlu saya nunggu, nggak perlu engkau menunggu aku astagfirullah wa atubu ilaih, nggak perlu, udah langsung hapus saja. Ibaratnya begitu. La tu'akhidna in nasina wa ata'na. Ya Allah, kalau kami salah, kalau kami lupa, jangan kau tulis dosa.
udah ampunin aja, maafin. Nah, juga kami manusia yang lemah, yang lemah, yang banyak salah, itu bahasa begitu. Ya, kita interaksi kepada Allah seperti itu. Kemudian wa bayyana dzalika alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah mengatakan, tujuh wijalian ummati, Allah memaafkan bagi umatku al-khata'u, salah, ya perbuatan salah, wan nisyanu, dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang dipaksakan kepada mereka, wa ma haddatsu bihi anfusahum, dan apa yang terlintas di hati mereka, malam yaqulu aw ya'malu, selama mereka enggak mengatakannya dan selama mereka tidak mengerjakannya, dimaafkan, tidak dihitung. Ya, tidak dihitung pahala, tidak dihitung dosa. Ini Pak, pembahasan hadis nafas ini panjang Pak, ada 5. Ada 5 hadis nafas. Yang dihitung tuh ada al-azmu wal al-hammu wal azmu. Ada 5. Hajis, kemudian hadis nafas, khatir, hadis nafas, al-hammu wal azmu. Hadis nafas itu lintasan hati yang datang hilang. Ada lagi namanya khatir, lintasan hati yang mengendap lama, nggak lama hilang, itu khatir. Ada lagi namanya hajis, datang ke hati lama hilang, jadi prosesnya lebih lama dari yang hajis. Kalau azam, lintasan hati timbul keinginan untuk melakukan. Jadi lintasan hati yang menimbulkan keinginan untuk melakukan, tapi nggak dilakuin juga. Pengen melakukan, pengen sholat 5 waktu, udah pakai sarung, dia udah wudhu, udah rapi, duduk aja, ngebengong aja, nggak sholat duha. Dia udah niat, yang sholat duha di kamar mandi, dia wudhu, pakai baju koko, sarung, pas waktunya sholat, males banget ya. Itu pahala, tetap dapat pahala. Kalau sampai dia lakukan, itu namanya azam. Ya, dia sampai melakukan langsung sholat, Allahu Akbar, dihitung pahala 2, pahala niatnya dan pahala pekerjaannya. Itu azam namanya. Udah lebih tinggi lagi. Kalau ham, keinginan saja, keinginan memang belum ada reaksi untuk melakukan. Ya, hanya asbab-asbab saja dia lakukan, belum ada reaksi. Yes? Ya, wallahu a'lam bishawab. Mari, ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mendapatkan kemudahan itu, kita ambil kemudahan itu. Contoh misalnya begini Pak ya. Contoh misalnya, ketika Bapak di rumah, Bapak 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, 5 waktu berjamaah di masjid ketika di rumah. Ketika Bapak safar, ya, Bapak nggak dituntut untuk 5 waktu di masjid. Nggak dituntut pada waktunya. Bapak ada keringanan jamak kosor. Jamak kosor. Bapak gunakan. Jangan seperti di rumah Bapak. Saya mah biasa di rumah Pak Ustadz, 5 waktu di masjid. Saya mau berhenti setiap 5 waktu. Ya silakan. Berarti Bapak nggak mengambil diskon dari Allah ini berupa jamak kosor. Padahal Allah pengen Bapak ngambil itu. Jamak kosor. Ya, udah memang biasanya saya di rumah 5 waktu di masjid, tapi dalam safar asar aja saya jamak dohor ke asar. Itu Allah suka. Dohor asar, ambil, silakan. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana Bapak ambil kemudahan itu, di mana Bapak nggak perlu ambil kemudahan itu. Pada kondisi, saya ulang lagi Pak ya, ketika Bapak di rumah, apalagi rumah Bapak depan masjid, silakan. 5 waktu di masjid, jamaah, maksimalkan. Kenapa? Nggak ada kesulitan. Nggak ada kesulitan kan? Ya, kecuali kalau Bapak ada kesulitan seperti sakit, silakan di rumah. Atau Bapak safar, berpergian, Allah kasih keringanan apa? Jamak dan qashar, lakukan. Saya bawa mobil Pak Ustadz, bisa 5 waktu berhenti, ya nggak apa-apa. Tapi nikmat ini ambil Pak. Bapak kalau misalkan 5 waktu terus di masjid, nanti Bapak telat. Ya udah, subuh Bapak di perjalanan masjid berhenti subuh, Allahu Akbar, karena nggak bisa dijamah. Ketika masuk dohor mau asar, dohor asar dimajuin apa dohor dimundurin? Dohor dimundurin,
tar aja asarnya di duhurnya di waktu asar. Itu nikmat yang diambil Pak. Yang biasanya 4 duhur, asar 4, ambil 2. Duhur 2, asar 2, nikmat. Makanya dalam hadis, innallaha yuhibbu an yara asara ni'amihi fi 'abdi. Allah tuh pengen ketika melihat hambanya, fasilitas yang Allah berikan itu terlihat pada hamba itu. Oh, Bapak Haji jamak qashar. Walaupun Bapak pengen 5 waktu di masjid setiap waktu bisa, tapi ambil keringanan saya. Bagus. Itu Pak. Jadi ada kondisi di mana kita tidak dituntut untuk maksimal. Kayak sakit misalkan. Kan ada jamak juga, sakit jamak ada. Safar jamak ada. Puasa pun dalam safar nggak dituntut untuk puasa maksimal. Silahkan ambil. Nah ketika kita pada kondisi bisa maksimal, maksimalkan. Gitu Pak, maksud saya. Ya, jadi bukan satu sisi kita santai, satu sisi kita maksimal. Enggak, ada kondisi masing-masing. Ya. Nah, ya bukan seperti itu ya. Ya, selama kita masih bisa untuk maksimalkan. Nggak bisa ya sudah, nggak dituntut. Seperti dalam safar tadi Pak ya, dalam sholat, dalam sakit, hujan deras, diperbolehkan untuk tidak di masjid, di rumah aja udah sholatnya, nggak apa-apa. Ya, bahkan termasuk udzur Jumat kan, udzur Jumat hujan deras, kalau nggak ada naungan untuk kita jalan ke masjid, kalau nggak ada payung buat kita pakai, bakalan basah semua di kita, nggak apa-apa, nggak sholat Jumat. Keringanan. Jelas Pak? Ya, mari. Siapapun yang berbuat baik, Allah kasih ganjaran. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa di dunia saja, atau dunia dan akhirat, atau akhirat saja. Bagi orang mukmin itu semuanya berlaku. Bisa di dunia saja, atau di akhirat saja, atau dunia dan akhirat buat orang mukmin. Tapi khusus buat orang kafir hanya di dunia saja, tidak di akhirat. Allah nggak menyanyiakan siapapun yang berbuat baik, Allah kasih pahala. Cuma kalau khusus orang kafir, maaf, di dunia saja. Akhirat, wa ma lakum min khalaq, nggak ada bagian. Kau neraka selama-lamanya. Sebaik-baiknya orang kafir, tetap neraka selama-lamanya. Makanya beruntung jadi bilang, kita ketika ada iman pada Allah, walaupun amal kita masih sedikit, ada jatah buat masuk surga. Itu Pak. Ya. Saya pengalaman dari dia kalau kita mau saat pertama belum full terus ada di mana lain dia berdiri di belakang itu suaranya dimansa. Kalau masalah saf itu berkaitan dengan keutamaan saja, bukan berkaitan sah dan tidaknya berjamaah. Jadi kalau saf pertama belum full, jangan diisi saf kedua, fullkan dulu saf pertama. Biar apa? Keutamaan berjamaah kita dapat bareng-bareng. Ya, kalau misalkan saf pertama masih kosong, kita udah ngisi pada saf kedua, keutamaan jamaah nggak dapat semua. Kenapa? Terputus dengan adanya celah itu. Makanya ketika kita masuk pada imam, penuhkan sop kanan dulu, baru penuhkan sop kiri dulu. Selanjutnya dulu terusnya kanan kiri penuh, berdiri di belakang imam. Yang datang orang kedua ini penuhkan sop kanan dulu, setelah penuh baru sop kiri dulu, dan begitu seterusnya sampai belakang. Ya, jadi pertama ketika kita mulai sholat, ya, depan belakang imam penuhkan, terus sampai ujung. Kalau sop kanan masih kosong, isi kosong. Kanan dulu kosong, penuhin. Ya jangan kiri dulu, kanan dulu penuhin. Udah kanan penuh, kiri kosong, baru kiri penuhin. Dan seterusnya. Ya kalau seperti yang Bapak contohkan tadi, sop depan belum penuh, udah bikin sop lagi. Gimana nggak sholat sah? Sholat jamaahnya sah nggak? Tetap sah.
tapi nggak dapat keutamaan karena dia mengawali pada tata cara yang kurang tepat. Sholat jamaah tetap sah, cuma nggak dapat keutamaan berjamaahnya. Ya, gitu. Mari, si orang ini saja ya, si orang ini saja, yang lain mah tetap dapat. Ya, ada lagi?